Salam menjua-jua, nah deh Bapak Turang Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin. Udah? Semalam. Hai, good morning, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, ini pagi ini tuh saya udah awal banget bangun, terus saya nggak main handphone tadi. Terus saya terus potong-potong ikan lele, terus masak pemirsa. Ini ada 4 potong lagi, nanti saya mau bagi adik saya. Kemarin dia buat sup, saya minta untuk madep, enak rasa madep. Dibagikannya adik sepupu saya ya, karena anaknya pun ada kecil. Dia selalu buatkan sup. Ini anakku cepat anakkunya, aneh. Ini anakku. Jangan lama-lama anakku. Semalam tengah malam adik saya call. Saya udah tidur pukul 10.30. Pas itu adik ipar saya message, tak tahu apa masalah. Sejak lagi mau ke sana lah, menggosip. Makanya saya cepat-cepat masak. Nanti kalau saya menggosip belum masak, ngamuk suami saya. Saya kadang-kadang pemirsa kayak video saya yang semalam kan, banyak yang komen tuh begini, udah pindah aja lagi ke Malaysia, udah pindah aja. Kenapa saya buat thumbnailnya itu mustahil untuk kita pindah ke Malaysia? Itu susah sekali pemirsa. Yang pertama kalian juga tahu, umur suami saya itu udah 46. Umur segitu tuh bukan senang mau cari kerja, betul tak? Nah lagi satu tuh, kata suami saya aturan company dia dulu, kalau udah resign dari sana, kita nggak boleh masuk kerja lagi ke situ. Gitu, apalagi sekarang kan company itu udah ganti nama ya kan, bukan company yang dulu lagi. Yang saya dengar lah namanya udah nggak sama lagi gitu pemirsa. Jadi untuk suami saya pun sekarang kalau misalnya kita ke Malaysia mau masuk ke rumah kita dulu, kawasan rumah kita dulu tuh udah nggak boleh masuk lagi. Gitu pemirsa. Yang kedua, saya ini warga negara asing. Nah, saya ada anak 3 kecil-kecil. Kalau misalkan suami saya kerja, contohlah dia kerja jadi guard, security ya kan, kasihlah gaji dia 3.000. Kalau nggak security kan 2.500 macam tuh kan, kita buatlah 3.000. Kalau kita pindah ke Malaysia, kita kena sewa rumah. Betul tak? Rumah berapa? Murah-murah rumah tuh kayak kalau itu tuh kalau murah tuh area Sungai Siput tuh murah. Tapi kalau misalkan kita pindah contoh di Penang tuh paling murah rumah tuh udah 500 ringgitan, betul tak? Itu tuh udah kategori kecil tuh. 500 ringgit bil air, bil elektrik lagi ya kan, kalau anak sekolah duit bus sekolah lagi. So itu kena pikir pemirsa, bukan senang nak pindah sana pindah sini. Makanya kita juga pindah ke sini dulu tuh persiapannya udah 100%. Udah selesai, udah kita buat rumah, udah selesai rumah, udah ada kebun. Jadi kita itu udah mikir kalau misalkan pindah, even tak ada lagi gaji dari YouTube, kita tuh udah ada income walaupun tak sebanyak dari YouTube. Kita tuh udah ada income, sekurang-kurangnya boleh bertahan untuk hidup. Gitu pemirsa, makanya kita pindah ke sini. Saya tuh kalau katakan pindah ke Malaysia dengan tidak ada persiapan apa-apa, saya tuh nggak berani. Kalau misalkan semua aset saya di sini juga saya jual, lebih kurang dalam 7 hektar sawit saya jual, rumah saya jual, kereta semua saya jual. Paling-paling dapat berapa? 1 rumah di Malaysia, betul tak? 1 rumah, ya kan pemirsa? Kasihlah 1 rumah 1 kereta, tapi kan tetap aja. Kondisi pun sekarang kita nggak tahu. Kalau misalkan saya mau kerja juga nggak bisa. Kalau saya kerja, anak saya siapa yang jaga? Itu semua kena pikir pemirsa. Nggak bisa kita pindah-pindah, apalagi pindah negara nih. Nggak bisa mikirnya itu hanya sekejap-sekejap. Kalian tahu tak video saya yang dulu-dulu pun? Ya, setahun sebelum pindah kita itu udah ancang-ancang selalu. Kita itu udah selalu buat vlog. Pindah, kalau misalkan pindah, kalau kalian perasan lah, pernah saya duduk di depan pintu malam sama suami saya, mau pindah ke macam mana, itu tuh dari situ kita udah diskusi berdua. Udah lama persiapan kita pemirsa, jadi nggak semudah yang kalian pikirkan gitu. Saya itu bukan jenis orang yang suka, ya udah jalani aja dulu, nanti gimana-gimana, terserah, yang penting jalani aja dulu, enggak. Harus ada apa-apa persiapan, gitu pemirsa. Lagi satu, kita nih bukan, kalau misalkan di sini tuh ramai family. Kalau di sana kita pun family kurang gitu pemirsa. Cuman orang selalu bilang, kalian tahu tak, di kolom komentar di mana-mana channel orang tuh saya selalu baca gini, sebab itulah mak mertua dia tak suka sama dia, sebab itulah mertua dia tak suka sama dia. Udah ribu-ribu kali juga dijelaskan suami saya dengan mak mertua saya tak ada masalah, ya kan? Suami saya dengan mak dia yang problem, saya dengan mak mertua saya tak ada masalah.
ya. Di mana-mana juga saya jumpa, saya tegur sapa di kuil, di mana-mana saya tegur sapa. Yang problem itu suami saya dengan maknya. Jadi kalau kalian memang apa-apa tuh nyalahkannya kepada saya. Bukan senang, itulah dia, mungkin cara pemikiran kita berbeza. Yang udah kita pikirkan 100% seperti ini pun terjadi hal-hal yang di luar pemikiran kita. Contohnya kita udah mikirkan nanti dapat sawit sekian, udah buat rumah, udah ada tanah sekian-sekian, nanti duit YouTube sekian. Itu udah kita pikirkan semua untuk bertahan hidup, tup-tup ada pencuri. Sebenarnya pemirsa, dicuri itu paling ya sekali ambil tuh 1.300.000 ringgit. Sekali diambil gitu. Sebenarnya bukan sombong ya, sebenarnya kalau kategori rugi sangat enggak. Cuman kalian tahu tak rasa sakit hati, macam mana rasa di hati ini sakit ketika aset yang kamu beli dengan susah payah, saya ambil kebun tuh, habis emas saya jual, yang dari Malaysia, semua habis saya jual. Rantai amboy, rantai ami semua saya jual. Tup-tup orang curi, ya kan kita sakit hati. Itu pemirsa, rasa sakitnya itu, ruginya tak seberapa sakitnya itu. Lagi satu kita ngerasa, apalagi orang tuh pernah sembang dengan kita tuh dekat, ketawa-ketawa gitu. Tup-tup kamu menusuk di belakang. Lagi satu pencurinya itu, kawan rapat suami saya tahu. Kawan rapat suami saya itu selalu cerita dia begini, gitu. Semalam dibilang pakcik saya yang nyurinya tuh yang ini, saya pun agak terkejut. Terus kata suami saya semalam suami saya pergi ke ladang nengok pencurinya kan. Rupanya nggak semalam dia, hari ini. Kata suami saya gini, kalau misalkan saya jumpa dia kan macam istri dia dengan saya itu sepupu macam nenek saya dengan kakeknya adik-beradik gitu pemirsa. Jadi begitu kami saudaranya gitu. Di pesta di mana-mana tuh meriah. Saya bilang nggak ada saudara yang seperti itu. Kalau dia anggap kita saudara, dia nggak akan ambil punya kita. Jadi dia bukan anggap kita saudara, kita pun nggak usah anggap dia saudara. Saya bilang sama suami saya kayak gitu. Kalau misalkan kamu datang ke kebun, ngam-ngam, kamu nampak dia tengah mencuri, kamu tangkap gambar. Selebihnya udah saya bilang sama suami saya. Gitu. Malam suami saya betapa capeknya, pukul 12 siap kita tanam pisang, belum makan siang, terus dia pergi lagi ke ladang. Nyari pencuri itu. Hari ini harus pergi lagi. Kan dah nambah-nambah kerjaan kita. Sebelum Mama cubit, cepat. Kau Mama sembang, kau pula jadi pendengar yang budiman. Cepat, kakak udah keluar dari bilik mandi. Lok rekok kena. Cepat. Ada kau dengar Mama ini? Capek ngapain? Kau tidur pun capek. Cepat lo kena mah guys. Cepat. Cepat. Masak ikan lele. Enggak. Hah? Enggak loh, hilang ikan lelenya satu mah guys. Mana pergi? Apa? Enggak tahu, tengok tinggal satu potong, satu ekor saja itu Mama potong, satu lagi enggak tahu mana. Apa nak? Oh, bukan loh.